Shalom Next Gen, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Veron. Selamat datang di ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Dan bagaimana kabar kalian? Aku percaya kita pasti diberkati oleh Tuhan setiap harinya, karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dan aku senang banget kita masih bisa keep in touch one another juga. Oh iya, sebelum kita masuk ke PPW kita, mari kita membuka Alkitab dan merenungkan ayat ini di Mazmur 56 ayat 14. Aku baca duluan, setelah itu kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 56 ayat 14. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 56 ayat 14. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Oh ya, sebelum kita memulai PPW kita, pastikan kalian untuk mencari posisi yang nyaman, menyiapkan hati dan pikiran kalian, dan jangan lupa untuk matikan notifikasi HP kalian supaya tidak terganggu ya. Oh ya, aku juga mau ingetin kalau kalian yang punya prayer request, kalian bisa DM ke Instagram kita di nextgenmyhome atau ke WA di nomor 0856 6884 2992 0856 6884 2992. Terima kasih, selamat beribadah. Hampiri tata kasih
Yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan
kita akan memberi persembahan. Persembahan dapat teman-teman berikan melalui transfer ke rekening bank yang tertera ini, dan juga bisa melalui aplikasi pembayaran berikut ini. Nah, sebelum kita persembahan, kita akan doa dulu guys. Doa akan dipimpin oleh Jessica, dan setelah itu akan ada doa syafaat yang dipimpin oleh saya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah yang baik, terima kasih Bapak atas segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini Bapak. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan, kiranya persembahan kami dapat membantu gerejamu dan juga memperluas kerajaanmu Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai berdoa dan siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan, kami mohon naikkan syafaat kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia, Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Indonesia ada di hatimu, Indonesia ada di pikiranmu, Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi sekarang di Indonesia, Tuhan, kami yakin dan percaya itu semua rencanamu, Tuhan. Itu semua atas kehendakmu, Tuhan. Kami hanya mau memperkatakan, Tuhan, tenanglah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami bersyukur Tuhan kami ada di tengah-tengah Indonesia Tuhan, untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi Tuhan lewat Indonesia ini Tuhan Yesus. Kau memberkati pemerintahannya dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus. Kau memberkati rakyatnya Tuhan Yesus. Kau memberkati udara, tanah, dan airnya Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun pemerintahannya Tuhan untuk bisa menjalankan Indonesia Tuhan, supaya membawa Indonesia Tuhan lebih maju lagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat COVID Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Kami tetap mengucap syukur Tuhan, kami tidak berhenti-hentinya mengucap syukur untuk COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya lewat COVID-19 ini Tuhan kami bisa lebih banyak menjangkau lagi jiwa-jiwa Tuhan lewat COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya COVID-19 juga Tuhan, itu semua atas rencanamu, itu semua atas kehendakmu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan Yesus ke dalam tanganmu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk Tanjung Pinang Tuhan, kota gurindam, kota tercinta kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menempatkan kami di sini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami yakin dan percaya bukan suatu kebetulan kami ada di Tanjung Pinang ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan kami bisa menjangkau Tanjung Pinang Tuhan Yesus. Anak-anak mudanya Tuhan Yesus, kami bisa menjangkau Tuhan Yesus, bisa menolong jiwa Tuhan di Tanjung Pinang ini Tuhan Yesus. Kau memberkati pemerintah di Tanjung Pinang Tuhan, Kau memberkati rakyatnya Tuhan, Kau memberi udara, tanah, dan airnya Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan sebentar lagi akan diadakan pemilihan umum Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan siapapun yang terpilih nanti Tuhan, itu semua pilihan-Mu Tuhan, itu semua rencana-Mu Tuhan Yesus. Biarlah yang terpilih nanti Tuhan dapat membawa Tanjung Pinang Tuhan untuk lebih maju Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang menuntun Tuhan pemerintahannya Tuhan di Tanjung Pinang ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin di gereja kami Tuhan, dari Pak Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya Tuhan, Pak Johan Handoyo, Pak Irwan, Pak Anen, dan Pak Krikson Tuhan Yesus, dan Celusi Tuhan sebagai gembala di Next Gen Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemimpin kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kau yang memberkati keluarganya Tuhan, Kau yang memberkati kesehatannya Tuhan, Kau memberkati ekonominya Tuhan, Kau yang menuntun di setiap hari-harinya, dan Kau yang membimbing mereka Tuhan di setiap kegiatan mereka Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Tuhan Yesus, pemimpin kami Tuhan Yesus ada di pikiran-Mu, ada di hati-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemimpin kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati pelayanan mereka di mana mereka berada, biarlah bisa menjadi terang dan dampak Tuhan untuk menuai jiwa lebih banyak lagi Tuhan di Indonesia Tuhan Yesus, dan di dunia ini Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami berdoa untuk Next Gen Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan dari Celusi Tuhan, mentornya Tuhan, dan leader-leader di Next Gen Tuhan, dan jemaat-jemaat yang ada di Next Gen Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau yang memberkati kesehatan kami Tuhan, Kau memberkati sekolah kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan pergaulan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau yang menuntun kami Tuhan di setiap hari-hari kami Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi generasi Yeremia-Mu Tuhan, yang bisa menjangkau anak-anak muda Tuhan di Tanjung Pinang, bukan hanya di Tanjung Pinang Tuhan, bahkan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kami yakin dan percaya kami bisa menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan lewat Next Gen ini Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, generasi Yeremia-Mu Tuhan. Kau yang memperlengkapi kami Tuhan, Kau yang menuntun kami, Roh Kudus-Mu ada di setiap hati kami Tuhan.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini Tuhan, walaupun secara online Tuhan, kami bisa beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, Kau yang memberkati orang-orang yang sudah mengambil pelayanan Tuhan di ibadah hari ini Tuhan Yesus. Kau memberkati WL-nya, singernya, pemain musiknya Tuhan, dan bahkan yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau yang memberkati kesehatannya, Kau yang memberkati keluarganya, ekonominya, dan dimanapun dia berada Tuhan, biarlah bisa menjadi dampak Tuhan, bisa menjadi terang dan terang, dan bisa menuai lebih banyak jiwa-jiwa lagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan, biarlah firman yang akan dia tabur Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk sharing firman pada pagi hari ini, kita akan ditemani oleh pembicara kita yang super keren dan super kece, yaitu adalah, ayo tebak siapa? Oke, yaitu adalah Pak Anen. Akan tapi sebelum kita masuk ke sharing firman kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini sehingga kami bisa beribadah online. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau memberkati pembicara kita Pak Anen Bapak yang akan men-sharing firman-Mu Bapak. Kiranya kami bisa mendengar dan menerapkan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami, telinga kami yang mendengar juga Bapak. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam anak Next Gen, anak GC, generasi Yeremia, generasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, penuh Roh Kudus dan yang diurapi oleh Roh Kudus. Shalom semuanya, kita kembali berjumpa dalam ibadah online kita hari ini. Dan hari ini kita akan belajar satu tema yang berjudul Hati Bapa. Apa judulnya? Hati Bapa. Oke, salah satu tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk memperkenalkan hati Bapa di sorga kepada setiap manusia. Ya. Seperti apa sih hati Bapa di sorga? Seperti apa sih karakter hati Bapa di sorga? Karena itu ketika Tuhan Yesus diminta oleh murid-muridnya untuk mengajarkan tentang doa, Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Matius 6 ayat 7-10 berkata begini, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jelas dari ayat ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memanggil Tuhan di sorga dengan panggilan Bapa. Kata Bapa ini berasal dari kata Yunani, yaitu pater. Dan dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan father. Ya. Di dalam perjanjian baru, panggilan dan seruan ini untuk mengungkapkan sebuah hubungan yang amat mesra atau dekat antara Allah dengan putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan orang-orang yang percaya sebagai pengikut Kristus. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk memanggil Tuhan itu dengan Bapa. Bahasa Yunaninya tadi pater, bahasa Inggrisnya father. Ya. Yohanes 1 ayat 12 berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Sehingga kita diberi kehormatan, sehingga kita diberikan kasih karunia, kita diberikan anugerah untuk memanggil Tuhan di surga itu dengan Bapa atau ya Aba, ya Bapa. Ya, ini menunjukkan sebuah hubungan yang dekat, yang erat, yang intim antara umat dengan Tuhan yang disembahnya. Roma 8 ayat 14-16 juga berkata demikian. Semua orang yang dipimpin roh Allah
adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi dari dua ayat ini sangat jelas. Setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidupnya yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka identitasnya, maka jati dirinya diubah dari budak setan dan dosa menjadi anak-anak Allah. Jadi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, ketika manusia itu melanggar perintah Tuhan, anak-anak GC harus tahu, maka identitasnya rusak, gambar dan rupa Allah rusak, identitas dirinya rusak, dia menjadi budak setan dan budak dosa. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 44 berkata begini, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, identitas kita rusak, ya, gambar diri kita rusak, tidak lagi serupa segambar dengan Tuhan Yesus, tetapi kita menjadi budaknya setan, budaknya dosa, sehingga bapak kita dulu sebelum percaya Yesus adalah iblis. Makanya jangan heran ketika orang tidak percaya kepada Yesus suka berbohong, suka berdusta, suka fitnah, suka hoak. Kenapa? Karena memang bapaknya suka berdusta, bapaknya suka bohong. Segala yang diucapkan setan jangan pernah percaya, segala yang dikatakan setan jangan pernah setuju, jangan pernah yakin. Kenapa? Karena semua yang dikatakan oleh setan itu adalah dusta, tipu muslihat. Karena setan adalah bapak pendusta dan itu adalah bapak kita dulu. Karena itu tadi Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya menerima dia, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita percaya dan menerima dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Alkitab tadi berkata jelas, kita bukan lagi budak, kita bukan lagi saudaraku hamba, tetapi kita adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Kenapa kita diangkat menjadi anak Allah? Kenapa kita identitas kita diubah sebagai anak Allah? Anak-anak GC harus tahu. Karena kita mempunyai hubungan dengan Tuhan yang begitu erat, yang begitu dekat, sehingga kita boleh kehormatan, kita boleh kasih karunia untuk memanggil Tuhan, bukan dengan sebutan yang aneh-aneh, tetapi dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Pertanyaan yang berikut, apa sih artinya Bapa? Kira-kira anak GC ada yang tahu nggak? Apa artinya Bapa? Ya, Bapa itu memiliki arti sumber. Atau Bapa juga memiliki arti pondasi. Jadi anak-anak GC harus tahu, Bapa itu artinya sumber. Karena itu, tidak benarnya hidup kita manusia tergantung siapa sumbernya. Kuat tidaknya hidup kita tergantung siapa pondasinya. Karena tadi arti Bapa itu adalah sumber atau pondasi. Jadi kalau sumber kita adalah Tuhan Yesus, sumber kita Bapa di sorga, maka kehidupan kita pasti penuh kebenaran dan kehidupan. Hidup kita pasti penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kalau Bapa di surga adalah sumber kita, Tuhan Yesus adalah pondasi kita, maka hidup kita akan penuh dengan kekuatan, penuh dengan yang namanya kebahagiaan. Tetapi kalau sumber kita adalah iblis, bapak penipu, bapak pendusta, maka hidup kita akan penuh dengan dusta, tipu muslihat, dan kematian. Karena itu anak-anak GC harus mengenal hati Bapa itu seperti apa. Karena itu anak GC harus tahu sumber, pondasi, di mana anak-anak GC terhubung, dibangun imannya, itu kepada siapa? Pastikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pastikan kepada Bapa di surga. Sebab di sana ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelimpahan, ada kemakmuran, ada keberhasilan, keberuntungan, bahkan umur yang panjang yang diberikan oleh Tuhan karena Dia adalah sumber kehidupan, sumber kemenangan, sumber kelimpahan, sumber kemakmuran yang anak-anak GC akan rasakan.
Tetapi kalau anak-anak GC main-main dan mulai mempercayai bapak pendusta yaitu iblis, maka yang adanya kebohongan, dusta, tipu muslihat, dan pada akhirnya adalah kematian. Pertanyaan sekarang yang kedua adalah, seperti apa sih Pak hati Bapa di surga yang diperkenalkan Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia? Ada beberapa poin yang kita akan pelajari. Yang pertama, hati Bapa itu penuh kasih. Sekali lagi, hati Bapa itu penuh dengan kasih. Yohanes 3:16-17 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Dari ayat ini sangat jelas dikatakan karena begitu besar. Perhatikan, kata begitu itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ya, karena begitu itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat. Bahkan dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Jadi Tuhan Yesus diutus untuk lahir, melayani, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu merupakan kasih Bapa yang begitu besar terhadap anak-anak GC. Mungkin anak-anak GC ada yang tidak dikasih oleh bapaknya secara jasmani. Mungkin anak GC ada yang dibuang. Seperti saya sejak kecil dibuang oleh papa saya. Saya diasuh oleh nenek kakek, tidak dipelihara oleh papa saya karena papa saya bukan orang percaya. Dia kawin lagi, dia tinggalkan mama saya, ya, dan mama saya akhirnya meninggal. Saudaraku, perhatikan anak-anak GC. Sekalipun begitu, seperti Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Bapa di surga menerima aku. Jadi ketika anak-anak GC mungkin melihat bapakmu yang ada di bumi begitu kejam, begitu sadis, begitu otoriter, begitu tidak mengasihi engkau, lihat Bapa di surga. Karena begitu besar kasihnya memberikan Tuhan Yesus untuk lahir, melayani, mencari, memilih engkau untuk diselamatkan. Sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga hanya untuk apa? Mengasihi dirimu. Karena itu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 firman Tuhan berkata begini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, ya, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Alkitab berkata dengan jelas, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan kepada anak-anak, kepada kita oleh Bapa di surga. Jadi Bapa sangat mengasihi anak-anak GC, generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh, yang penuh dengan Roh Kudus. Tuhan akan pakai kalian untuk menyatakan kasih kepada dunia, untuk menyatakan kasih Bapa kepada anak-anak GC yang lain yang belum pernah merasakan kasih itu. Atau mungkin kalian yang melihat, mendengar, ya, khotbah ini engkau kurang mengalami kasih, maka Bapa akan datang kepadamu. Karena itu undang dalam hatimu, undang dalam hidupmu, masuklah dalam hidupku Tuhan Yesus menjadi Bapa dan Rajaku. Maka kasih, damai, sejahtera, sukacita akan memenuhi hidup kalian. Karena begitu besar kasih Allah. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 10-11 berkata begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi bukan kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan mencari kita justru ketika kita masih dalam lembah dosa. Tuhan mencari kita justru kita masih budaknya dosa dan setan. Tuhan datang ke dunia, berinkarnasi, menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dengan cara mati digantung dengan cara yang mengenaskan, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu bukti bahwa kita dikasihi, bukti kita mengalami kasih Tuhan, Alkitab berkata, yaitu kita harus saling mengasihi. Karena itu anak-anak GC yang mengalami kasih Bapa, yang mengalami hati Bapa,
hidupnya pasti penuh kasih, tidak penuh kebencian, tidak penuh kedengkian, tidak penuh keiri hati, tetapi mengampuni, mengasihi orang-orang yang pernah menyakitkan. Mungkin orang tua, mungkin mama, apalagi untuk mungkin bapakmu yang pernah menyakiti hatimu, engkau akan mengasihi dia. Karena bukti kita mengalami kasih dan merasakan kasih Bapa adalah kita dengan jelas, yaitu mengasihi kembali. Contoh, kalau kita lihat dalam Lukas 15 ayat 17-24, di situ ada kisah anak terhilang. Seorang bapak yang mempunyai dua anak, yang sulung dan yang bungsu. Tiba-tiba yang bungsu datang ke bapaknya dan minta harta warisan. Bapaknya belum meninggal, anaknya minta warisan. Ini karakter anak yang kurang ajar. Tapi bapaknya begitu baik, dia berikan itu warisan. Dan anaknya pergi berfoya-foya, hidup dalam dosa, hidup dalam kesenangan dunia. Dan pada akhirnya dia miskin. Dan dia jatuh dalam kemiskinan, sampai amat miskin. Dia pergi ke peternak babi. Dan ketika perutnya lapar, dia mau makan makanannya babi. Tetapi penjaga babi berkata, tidak boleh. Dan Alkitab berkata dalam ayat 17, begini, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku salah satu seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Perhatikan, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Perhatikan, anak-anak Jisi, ini adalah contoh gambar kasih Bapa. Anak bungsu yang begitu kurang ajar, yang begitu berani minta warisan sebelum bapaknya mati. Dan ketika dia mengalami krisis, mengalami badai hidup, mengalami kemiskinan, dan dia tidak punya makan, dia sadar dia telah berdosa. Dia menyadari keadaannya, dia kembali kepada Bapa. Apa yang dilakukan oleh Bapa? Dia tidak memaki, dia tidak menghujat, dia tidak mengusir. Tetapi Alkitab berkata ketika ayah Bapa itu melihat anak itu dari jauh, dia lari, dia peluk, dia cium anak itu. Itulah gambaran kasih Bapa. Ketika kalian pernah jatuh dalam dosa, atau kalian jatuh dalam dosa, ingat, jangan terus tenggelam dalam dosa. Jangan terus tuduh diri kalian. Jangan terus hakimi diri kalian. Sadarkan dirimu bahwa ada Bapa di surga yang begitu mengasihi kalian, yang menerima kalian apa adanya, yang menerima diri kalian apapun bentuknya. Seperti anak terhilang, mungkin bau babi, mungkin bajunya sudah compang-camping, mungkin badannya sudah kurus karena nggak mendapat makan. Bapa itu lari, memeluk, mencium, dan dia berkata kepada hamba-hambanya, berikan dia jubah yang terbaik, berikan cincin, berikan sepatu, ayo kita berpesta. Itulah gambaran kasih Bapa. Makanya Alkitab berkata ketika satu orang bertobat, seluruh sorga bersorak-sorai. Satu orang percaya menerima Yesus, seluruh malaikat di surga bersuka cita. Itulah gambaran kasih Bapa untuk kalian semua. Jadi apa yang diperkenalkan Kristus tentang hati Bapa, yaitu hatinya penuh dengan kasih. Firman Tuhan lain berkata, kasihnya lebih dalam daripada lautan, lebih luas daripada bumi, lebih tinggi daripada cakrawala. Itulah kasih daripada Bapa, yang begitu mengasihi kalian apa adanya, yang mencintai anak-anak Jisi apa adanya. Karena itu jangan pernah merasa diri kalian tidak berharga. Sebejat, serusak apapun, sebesar apapun dosa kalian, ketika kalian datang kepada Kristus, datang kepada Bapa, Dia akan menerima diri kalian apa adanya. Jadi yang pertama, seperti apa kasih hati Bapa yang diperkenalkan Yesus? Yaitu hati yang penuh dengan kasih. Yang kedua, seperti apa hati Bapa yang diperkenalkan Tuhan Yesus kepada kita? Yaitu hati Bapa yang sangat baik. Matius 7 ayat 7-11 berkata demikian. Minta, maka aku akan berikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat.
Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi hati Bapa yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, anak-anaknya, adalah Bapa yang baik. Jadi seluruh rencananya, seluruh kerinduan Bapa adalah yang baik. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk membandingkan antara Bapa di bumi dan Bapa di surga. Kalau ada seorang anak meminta roti, mungkinkah bapaknya ngasih batu? Kalau ada seorang anak meminta ikan, mungkinkah bapak secara jasmani memberikan ular? Tidak. Kalau manusia yang tidak sempurna, bapak yang penuh kekurangan saja berbuat demikian, apalagi Bapa di sorga. Karena itu anak-anak GC harus engkau tahu, ketika engkau berdoa, ketika engkau memohon sesuatu kepada Tuhan, ingat ini, Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Ketika doamu yang engkau naikkan, yang kau mintakan kepada Bapa belum dijawab, berarti ada sesuatu yang baik yang Bapa sediakan buat kalian. Jangan putus asa, jangan menyerah. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa? Karena Bapa kita di surga adalah Bapa yang amat baik. Karena ini yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Hati Bapa adalah hati yang baik. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dia merancangkan damai sejahtera dan sukacita di masa depan untuk kalian semua. Karena itu jangan pernah takut akan masa depan kalian. Jangan pernah takut akan kehidupan kalian. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk hidup kalian. Karena itu adalah hati Bapa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir. Seperti apa hati Bapa yang Tuhan Yesus perkenalkan kepada kita? Hati Bapa adalah hati yang mendisiplin kita kalau salah. Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata begini, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dengan jelas, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih adalah Bapa ketika melihat anak-anaknya salah, melihat anak-anaknya keliru, ditegur, saudaraku, dihajar. Kenapa? Supaya tidak masuk dalam kematian, supaya tidak masuk dalam jurang kematian, tetapi kembali kepada jalan yang benar. Ibrani 12 ayat 5-11 berkata begini, dan janganlah kamu melupakan nasihat Allah ini yang memberikan kepadamu sebagai anak-anaknya. Anakku, perhatikan baik-baik ajaran Tuhan, dan jangan berkecil hati kalau ia memarahimu, sebab Tuhan mengajar setiap orang yang dikasihnya, dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. Hendaklah kalian menerima cambukan dari Allah sebagai satu hajaran dari seorang bapa. Sebab apakah pernah seorang anak tidak dihukum oleh bapaknya? Kalau kalian tidak turut dihukum seperti anaknya yang lain, ini berarti kalian bukan anak sah, melainkan anak-anak yang tidak sah. Kita mempunyai Bapa di dunia, Ia mengajar kita dan kita menghormatinya. Nah, apalagi Bapa rohani kita yang di sorga, tentu kita harus lebih lagi tunduk kepadanya, supaya kita hidup. Orang tua kita yang di dunia mengajar kita hanya dalam waktu yang terbatas, menurut apa yang mereka merasa baik. Tetapi Allah mengajar kita untuk kebaikan kita sendiri, supaya kita dapat menjadi suci bersama-sama dengan Dia. Memang pada waktu kita diajar, hukuman itu tidak menyenangkan hati kita, melainkan hanya menyedihkan saja. Tetapi kemudian dari itu, bagi kita yang sudah diajar, hukuman itu menyebabkan kita hidup menurut kemauan Allah dan menghasilkan perasaan sejahtera pada kita. Jadi kalau kita punya Bapa secara jasmani saja, kalau kita salah, kita keliru, kita ditegur, kita dihajar. Demikian juga dengan Bapa di surga. Bapa di surga akan mendisiplin kita, akan menegur kita, akan menghajar kita. Kalau kita melanggar firman-Nya, kalau kita salah dari jalan-jalannya. Karena itu adalah hati Bapa. Kenapa Dia lakukan itu? Supaya kita tidak jatuh ke neraka, supaya kita tidak jatuh kepada jalan-jalan yang salah. Karena itu kita harus mengerti, hati Bapa adalah penuh kasih, hati Bapa adalah penuh kebaikan, hati Bapa yang ketiga adalah penuh kedisiplinan, ya, untuk mengubah kita, untuk mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang benar yang Tuhan tunjukkan.
Karena Tuhan akan mendisiplinkan kita ketika kita salah. Karena itu jangan kecut hati, jangan tawar hati. Relakan hatimu dan bertobatlah, kata firman Tuhan tadi. Ketika Tuhan tegur kita, ketika Tuhan hajar kita, supaya apa? Kita terus mengikuti jalan-jalan Tuhan yang menuju akhirnya adalah kehidupan, yang pada akhirnya menuju masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan janjikan. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, setan selalu menggoda, setan selalu mencobai, setan selalu mencari celah untuk menyesatkan jalan-jalan kita. Apalagi anak-anak muda, apalagi anak-anak GC yang masih mencari jati diri. Dengar baik-baik, jangan pernah percaya perkataan setan. Sekalipun bagus, sekalipun baik, dia adalah bapak pendusta. Tetapi sekalipun perkataan Tuhan sepertinya nggak masuk akal, firman Tuhan sepertinya nggak masuk logika kalian, tetapi tetaplah percaya karena kita punya Allah kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus Bapa di surga. Karena itu kalian harus percaya dan berpegang pada firman Tuhan, supaya ketika kalian didisiplin, kalian tidak tawar, kalian tidak sedih, kalian tidak bingung, tetapi kalian kembali ke jalan-jalan Tuhan, sehingga hidup kalian diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, selain hati Bapa penuh kasih, hati Bapa penuh kebaikan, hati Bapa penuh kedisiplinan ketika kita salah. Yang keempat, yang terakhir adalah hati Bapa penuh pengampunan. Hati Bapa akan mengampuni dosa kita jika kita mengakui. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Alkitab berkata dengan jelas, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kuncinya apa? Akui dosa kita. Ketika anak-anak GC jatuh dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran, jangan disembunyikan, jangan ditutupi. Tetapi apa? Akui di hadapan Bapa, jujur dengan Bapa. Maka Alkitab berkata, ia setia dan adil mengampuni, bukan satu, bukan dua, tapi segala dosa pelanggaran kita. Karena itu Tuhan menantang kepada kita. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karena itu penting sekali ketika orang salah kepada kita, jahat sama kita, kita juga harus mengampuni, supaya kita juga diampuni oleh Bapa. Karena itu Yesaya 1 ayat 18 berkata begini, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Alkitab berkata dengan jelas bahwa sekalipun merah dosamu seperti kirmisi, akan Tuhan ampuni sehingga engkau menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu janji Tuhan ketika apa? Kita mengakui, kita bertobat, kita kembali kepada jalan Tuhan. Kita dengan jujur mengakui segala kesalahan kita. Dan sebagai ayat terakhir, Mazmur 103 ayat 12 berkata begini, seperti apa Tuhan mengampuni dosa kita? Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita seluruh pelanggaran kita. Inilah hati Bapa yang Tuhan mau nyatakan, yang Tuhan Yesus perkenalkan di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dia Bapa yang penuh kasih. Dia mengasihi apa adanya anak-anak GC. Dia tidak peduli kulitmu hitam, matamu sipit, kulitmu putih, rambutmu berkele, mungkin apapun bentuk pendek, gemuk, apapun bentuk wajahmu, Tuhan mengasihi engkau apa adanya. Apa buktinya? Dia kirimkan Yesus untuk mati buat kalian semua. Yang kedua, Bapa begitu baik. Dia akan menyediakan yang terbaik buat hidup kalian, masa depan kalian. Yang ketiga, Bapa akan mendisiplin, Bapa akan menegur ketika kalian salah, keliru, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang menjamin masa depan kalian, kehidupan kalian di masa depan untuk hidup dalam kerajaan sorga. Yang keempat, kita harus mengerti bahwa Allah itu mengampuni segala dosa kita, asal jika kita mengakuinya, tidak menyembunyikannya, tidak menutupinya, tapi mengakui dan dengan jujur di hadapan Bapa, apapun dosamu, apapun jahatnya dosamu, Tuhan akan ampuni. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini memberkati, menguatkan, memberikan pengertian untuk anak-anak GC hidup di dalam hati Bapa. Sekalipun bapakmu di dunia jahat, sekalipun bapakmu di dunia otoriter, tetapi Bapa di surga begitu mengasihi dan mencintai kalian. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terpuji-puji namamu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Hari ini kami mengerti tentang hati Bapa. Bapa adalah sumber, Bapa adalah pondasi buat hidup kami. Karena itu biar kami terus terhubung dengan Bapa di surga, mengasihi, mencintai, takut, hormat akan Bapa di surga. Hari ini kami mengerti hatimu Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu baik. Tuhan, Engkau menegur, Engkau menghajar, Engkau mendisiplin setiap kami anak-anak GC, generasi Yeremia yang salah jalan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena Engkau menghendaki setiap kami memiliki masa depan gilang gemilang, memiliki kehidupan di kerajaan sorga. Dan terima kasih Bapa, kami mengerti sekarang bahwa Engkau adalah hati Bapa, adalah hati yang mengampuni. Ajar kami Tuhan ketika kami melanggar firman-Mu, ketika kami jatuh dalam dosa, tidak menyembunyikan, tidak menutupi dengan topeng-topeng rohani, tetapi kami mengakuinya, kami jujur di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Sejelek, sehancur apapun dosa kami, ketika kami mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan setia dan adil mengampuni seluruh dosa kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Meteraikan dalam hati anak-anak GC, dan biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga mereka hidup dimerdekakan, jadi anak-anak Allah yang takut akan Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak GC yang hari-hari ini Tuhan mengalami luka batin, hati Bapa yang rusak, yang hancur, pulihkan Tuhan. Mungkin dia Tuhan memiliki Bapa yang jahat, Bapa yang tidak mengasihi. Hari ini biar ia mengenal hati Bapa Tuhan yang di sorga. Karena itu jamah, pulihkan, sembuhkan hati mereka. Baik yang laki-laki, baik yang perempuan, dimanapun ia berada. Baik di rumah-rumah, baik dimanapun mereka berada. Engkau jamah hatinya, sembuhkan, pulihkan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Identitas mereka diubah dari budak setan, budak dosa, menjadi anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih Bapak, kami lepaskan berkat, kuasa, mujizat atas anak-anak GC kami. Dimanapun mereka berada, mereka bangkit menjadi generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus, sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan seperti anak panah di tangan pahlawan. Kami lepaskan berkat ini atas setiap anak GC dimanapun berada. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Wah, keren banget ya firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada pagi hari ini. Aku merasa tercharge banget dan terberkati banget. Oh ya, aku juga mau ingetin, jangan lupa ya untuk cek Instagram kita pada hari Jumat jam 7.30 malam di Next Gen My Home. Karena kita ada live di Instagram, Pep Talk, dan juga Little Story. Kita akan mendengar sharing firman Tuhan dan juga kesaksian hidup dari teman-teman kita. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita masih ada ibadah di YouTube channel kita di Next Gen My Home. Dan aku juga mau ingetin, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dan stay at home ya. Aku Veron, sekian, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.